Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maziah Apriliani Salsabila dari kelas MJ3C dengan NIM 3040220073. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan tema hawalah dan wakalah. Yang pertama ada pendahuluan. Hawalah dan wakalah adalah dua pilar penting dalam transaksi keuangan Islam. Dalam dunia keuangan Islam, kedua istilah ini seringkali muncul dan memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi keuangan syariah yang adil dan transparan. Keduanya melibatkan pihak ketiga dalam transaksi keuangan. Keduanya bertujuan memudahkan dan mengamankan transaksi. Keduanya memiliki landasan syariah yang kuat. Selanjutnya ada definisi hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Hawalah dapat terjadi atas permintaan pihak yang berhutang atau muhil, atau atas permintaan pihak yang berhutang atau disebut muhal. Dalam hawalah terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu muhil. Muhil adalah pihak yang berutang dan ingin mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Yang kedua ada muhal. Muhal adalah pihak yang memiliki piutang yang menjadi utang muhil dan menerima pengalihan utang kepada pihak lain. Dan yang terakhir ada muhal alaih, adalah pihak yang menerima pengalihan utang dari muhil dan berkewajiban membayarnya kepada muhal. Selanjutnya ada jenis-jenis hawalah. Jenis-jenis hawalah terbagi menjadi 4. Yang pertama hawalah mutlaqah, yang kedua hawalah muqayyadah, yang ketiga hawalah haq, yang keempat hawalah dayin. Yang pertama ada hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak, yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran utang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua. Selanjutnya ada hawalah muqayyadah, adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal alaih, sebagaimana dimaksud dalam fatwa nomor 12 atau DSN MUI atau 4 atau 2000 tentang hawalah. Ketiga ada hawalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. Yang keempat ada hawalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang atau kewajiban. Selanjutnya ada rukun-rukun hawalah, yaitu ada 4. Yang pertama muhil. Muhil adalah pihak yang berhutang dan ingin mengalihkan utangnya kepada pihak lain. Yang kedua muhal. Muhal adalah pihak yang memiliki piutang yang menjadi utang muhil dan menerima pengalihan utang kepada pihak lain. Yang ketiga, muhal alaih adalah pihak yang menerima pengalihan utang dari muhil dan berkewajiban membayarnya kepada muhal. Yang keempat, ada utang yang diakadkan, adalah utang yang menjadi objek pengalihan dalam hawalah. Selanjutnya ada hawalah dapat terjadi dalam berbagai macam transaksi, misalnya yang pertama hawalah dalam perdagangan. Misalnya seorang pedagang meminjam uang dari bank untuk membeli barang dagangan. Setelah barang dagangan terjual, pedagang tersebut kemudian meminta bank untuk melakukan hawalah kepada pembeli. Yang kedua ada hawalah dalam perbankan. Misalnya, seorang nasabah meminjam uang dari bank. Setelah nasabah tersebut mendapatkan pekerjaan, nasabah tersebut kemudian meminta bank untuk melakukan hawalah kepada pemberi kerja. Yang ketiga ada hawalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang anak meminjam uang kepada orang tuanya. Setelah anak tersebut mendapatkan uang dari hasil bekerja, anak tersebut kemudian meminta orang tuanya untuk melakukan hawalah kepada pemberi pinjaman. Manfaat hawalah. 1. Membantu orang yang kesulitan membayar hutang. Hawalah dapat menjadi solusi bagi orang yang kesulitan membayar hutang karena tanggung jawab pembayaran hutang tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang mampu. Kedua, mempermudah transaksi perdagangan.
Hawalah dapat mempermudah transaksi perdagangan karena penjual tidak perlu menunggu pembeli untuk membayar hutang. Yang ketiga, meningkatkan likuiditas adalah hawalah dapat meningkatkan likuiditas pasar karena pihak yang berhutang dapat memperoleh dana segar dari pihak yang menerima hutang. Selanjutnya ada definisi wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang atau mewakil kepada orang lain atau wakil untuk melakukan sesuatu atas nama mewakil. Wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong, memelihara, mendelegasikan, atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilnya. Selanjutnya ada rukun-rukun wakalah. Yang pertama, mewakil atau pemberi kuasa. Muwakil adalah pihak yang memberikan kuasa baik berupa orang tabi'iyah atau syariah maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang kedua ada wakil atau penerima kuasa. Adalah perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Namun perjanjian di sini ada yang mengartikan sebagai perjanjian hukum sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga ada objek wakalah atau muwakal fih adalah objek yang dijadikan tujuan oleh akad wakalah. Dalam hal ini disyaratkan beberapa hal sebagai berikut. Benda atau pekerjaan itu adalah milik muwakil, jelas, dan dapat diwakilkan. Selain itu, muwakal fih disyaratkan harus diketahui oleh wakil. Yang keempat ada ijab dan qabul. Ijab adalah merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Selanjutnya ada wakalah dapat terjadi dalam berbagai macam transaksi. Misalnya, 1. Wakalah dalam perdagangan. 2. Wakalah dalam perbankan. 3. Wakalah dalam kehidupan sehari-hari. Wakalah dalam perdagangan. Misalnya, perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Seseorang tidak akan pernah bisa mengerjakan semua hal secara sendiri. Selanjutnya ada wakalah dalam perbankan syariah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L atau C, inkaso, transfer uang atau akad murabahah. Wakalah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya, aku mewakilkan kewajiban untuk membelikanku laptop harga 10 jutaan. Sementara contoh wakalah talik yaitu jika saya sukses maka kamu akan menjadi wakilku. Selanjutnya ada manfaat wakalah. Yang pertama, memudahkan urusan. Wakalah dapat memudahkan urusan seseorang dengan cara mendelegasikannya kepada orang lain yang lebih mampu. 2. Meningkatkan efisiensi adalah wakalah dapat meningkatkan efisiensi seseorang dengan cara memaksimalkan waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang lebih penting. Yang ketiga ada mewujudkan keadilan. Wakalah dapat mewujudkan keadilan dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam suatu urusan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, hawalah atau hiwalah. Menurut bahasa ialah al-intiqal dan at-tahwil. Artinya memindahkan atau mengalihkan, sedangkan menurut Ibrahim Anis mengatakan bahwa hiwalah berasal dari kata hawala yang sinonimnya ghayyara, artinya mengubah dan memindahkan. Dasar hukum hiwalah ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan hadis ini artinya ajaran Al-Quran sangat sempurna, bahkan sesuai digunakan untuk seluruh zaman. Bahkan ajaran tersebut sangat relevan dalam alam modern dan canggih saat ini. Yang kedua ada wakalah atau wakilah merupakan isim masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan dan menjaganya.
Dasar hukum wakalah ialah Quran Surat Al-Kahfi ayat 19, hadis Urwah Al-Bariqi, ijma ulama dan qiyas. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.